Di kedalaman sunyi yang tak terjamah kata, jiwa yang terpilih selalu dipanggil pulang oleh sesuatu yang bahkan tak pernah benar-benar pergi. Ada saat-saat ketika engkau merasa dunia berjalan terlalu bising, seolah setiap langkah manusia lain berlari menuju sesuatu yang tak pernah benar-benar mereka pahami, sementara hatimu justru melambat, tertinggal di belakang, memungut serpihan-serpihan makna yang jatuh di sela waktu. Engkau mungkin pernah berdiri di tengah keramaian, dikelilingi suara dan tawa, namun di dalam dada terasa seperti ruang luas yang tak berpenghuni, hening, dan entah mengapa justru terasa akrab. Seolah kesunyian itu bukan kekosongan, melainkan rumah yang lama terlupakan. Ada getaran halus yang kadang menyentuh batinmu tanpa sebab yang jelas. Bukan perasaan sedih, bukan pula kebahagiaan yang bisa dijelaskan, melainkan sesuatu yang lebih dalam, seperti ingatan yang tidak berasal dari kehidupan yang sedang kau jalani sekarang. Ketika angin malam menyentuh kulitmu dengan cara yang lembut, atau ketika kau memandang langit tanpa sengaja dan tiba-tiba merasa seakan ada yang memandang balik dari kejauhan yang tak terjangkau mata, disitulah hatimu diam-diam mengerti bahwa hidup ini tidak hanya tentang apa yang tampak. Mungkin engkau sering merasa berbeda tanpa tahu harus menyebutnya apa. Bukan karena engkau ingin berbeda, bukan pula karena engkau menolak menjadi seperti yang lain, tetapi karena ada bagian dalam dirimu yang tidak bisa sepenuhnya menyatu dengan arus yang membawa kebanyakan orang pergi. Seperti daun yang jatuh ke sungai namun menolak tenggelam, melainkan terus mengapung, terbawa namun tetap memiliki arah yang tidak dimengerti oleh air itu sendiri. Ada malam-malam tertentu ketika tidur terasa seperti perjalanan yang panjang, seolah jiwamu berjalan melewati lorong-lorong yang tak pernah ada di dunia nyata. Ketika terbangun, ada rasa asing yang tertinggal, seperti baru saja bertemu seseorang yang sangat dikenal namun tak mampu diingat wajahnya. Dan sepanjang hari berikutnya, perasaan itu mengikuti seperti bayangan yang tak terlihat, lembut namun tak mau pergi. Di dalam dirimu, ada semacam kewaspadaan yang bukan lahir dari ketakutan, melainkan dari kepekaan yang terlalu halus untuk dijelaskan. Engkau bisa merasakan perubahan suasana bahkan sebelum kata-kata diucapkan, menangkap niat yang disembunyikan di balik senyum, dan merasakan berat yang tak kasat mata ketika seseorang mendekat dengan hati yang keruh. Bukan karena engkau mencari tahu, melainkan karena hatimu mendengar sesuatu yang tak terdengar oleh telinga. Kadang-kadang, tanpa alasan yang jelas, engkau memilih menjauh dari keramaian, bukan karena membenci manusia, tetapi karena jiwamu memerlukan ruang untuk bernapas. Ada kelelahan yang tidak bisa disembuhkan oleh tidur, kelelahan yang berasal dari terlalu lama berada di tempat yang tidak selaras dengan getaran hatimu. Dan ketika akhirnya kau menemukan tempat sunyi, entah itu di sudut kamar, di bawah langit senja, atau di antara pepohonan yang bergoyang pelan, napasmu kembali panjang, dadamu terasa lapang, seolah baru saja dilepaskan dari sesuatu yang mengekang. Ada juga momen ketika engkau merasa dijaga tanpa melihat siapa yang menjaga. Saat bahaya nyaris menyentuh namun tiba-tiba menjauh, ketika keputusan yang hampir kau sesali berubah menjadi jalan yang menyelamatkan, atau ketika sesuatu dalam dirimu berbisik pelan untuk tidak melangkah ke arah tertentu, dan bisikan itu terbukti benar. Bukan suara yang terdengar, melainkan keyakinan yang muncul begitu saja, tenang namun tak terbantahkan. Dalam keheningan terdalam, terkadang kau merasakan kehadiran yang tidak menakutkan, justru menenangkan. Seperti seseorang yang berdiri di belakangmu bukan untuk mengawasi, melainkan untuk memastikan bahwa engkau tidak sendirian. Kehadiran itu tidak meminta perhatian, tidak menunjukkan diri, namun terasa seperti akar yang menahanmu agar tidak tumbang ketika badai kehidupan datang tanpa peringatan. Ada luka-luka yang tak pernah benar-benar bisa kau ceritakan kepada siapapun, bukan karena tidak ada yang mau mendengar, tetapi karena kata-kata tidak cukup untuk menampung kedalaman perasaan itu. Luka yang justru membuatmu semakin peka, semakin lembut, dan anehnya, semakin kuat. Seperti tanah yang retak karena kemarau panjang, namun justru di sanalah hujan pertama menemukan tempatnya untuk meresap paling dalam. Mungkin engkau pernah bertanya dalam diam, mengapa hatimu tidak bisa sepenuhnya ringan seperti yang lain? Mengapa selalu ada bagian dari dirimu yang terasa tua, bijak, dan lelah, bahkan ketika usiamu masih muda? Seolah jiwamu membawa perjalanan panjang yang tak tercatat oleh waktu, membawa cerita yang tak pernah dituliskan, namun tersimpan di balik tatapan yang seringkali tampak kosong bagi orang lain.
Ada saat ketika engkau merasakan dorongan untuk berbuat baik bahkan kepada mereka yang tidak memahaminya. Bukan karena engkau lemah, melainkan karena hatimu mengenali sesuatu yang lebih besar daripada sekadar balasan atau pengakuan. Seperti mata air yang tetap mengalir meski tak seorang pun datang untuk minum, karena mengalir adalah hakikat. Di tengah kebingungan yang kadang datang tanpa sebab, ada ketenangan yang muncul perlahan, seperti cahaya fajar yang merayap tanpa suara. Ketenangan yang tidak berasal dari kepastian, melainkan dari penerimaan bahwa tidak semua hal harus dimengerti oleh pikiran. Ada hal-hal yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa, dan ketika jiwa itu mulai terjaga, dunia yang sama terasa memiliki kedalaman yang berbeda. Engkau mungkin tidak selalu mengerti mengapa langkahmu diarahkan ke tempat-tempat tertentu, mengapa engkau dipertemukan dengan orang-orang yang membawa pelajaran yang tak selalu mudah, atau mengapa jalanmu sering terasa sunyi ketika yang lain tampak berjalan bersama. Namun di balik semua itu, ada pola yang tak terlihat, seperti benang halus yang menuntun tanpa menarik, membimbing tanpa memaksa. Dan di titik tertentu, engkau mulai menyadari bahwa perasaan berbeda itu bukanlah beban, melainkan tanda bahwa jiwamu sedang mengingat sesuatu. Bukan mengingat dengan pikiran, melainkan dengan rasa yang perlahan kembali pulang. Seperti seseorang yang tersesat lama di negeri asing, lalu tiba-tiba mencium aroma yang mengingatkannya pada rumah, meski rumah itu sendiri belum terlihat di depan mata. Jika saat ini engkau merasa berada di persimpangan yang tak memiliki papan petunjuk, mungkin itu karena jalan yang akan kau tempuh tidak pernah dibuat untuk banyak orang. Jalan yang tidak selalu terang, namun selalu memiliki cahaya yang cukup untuk satu langkah berikutnya. Dan setiap langkah itu akan terasa lebih pasti ketika diambil dengan hati yang tenang, bukan dengan pikiran yang dipenuhi keraguan. Di dalam dirimu, ada kekuatan yang tidak lahir dari keinginan untuk menguasai, melainkan dari kesediaan untuk memahami. Kekuatan yang tidak perlu ditunjukkan, karena ia bekerja dalam diam, seperti akar pohon yang menembus tanah tanpa pernah terlihat, namun menopang kehidupan yang menjulang tinggi di atasnya. Maka jika suatu hari engkau merasakan sesuatu yang bangkit dari kedalaman dirimu, sesuatu yang membuatmu berdiri lebih tegak tanpa kesombongan, berbicara lebih tenang tanpa keraguan, dan memandang dunia dengan mata yang lebih jernih, jangan terburu-buru mencari penjelasan. Biarkan saja ia hadir, seperti embun yang turun tanpa suara dan menghilang tanpa jejak, namun meninggalkan kesegaran yang tak bisa disangkal. Barangkali selama ini engkau tidak benar-benar sendirian di perjalanan yang sunyi ini. Barangkali ada jejak-jejak lama yang berjalan bersamamu, menjaga tanpa mengikat, mendampingi tanpa menuntut untuk diakui. Dan ketika waktunya tiba, kehadiran itu akan terasa bukan sebagai sesuatu yang asing, melainkan sebagai bagian dari dirimu yang akhirnya kembali dikenal. Kini, ketika hatimu mulai cukup tenang untuk mendengar bisikan yang paling halus sekalipun, seolah ada pintu yang perlahan terbuka di dalam kesadaranmu. Bukan pintu menuju dunia yang jauh, melainkan menuju kedalaman dirimu sendiri. Dari sana, pemahaman akan muncul satu demi satu, seperti cahaya kecil yang menyala di lorong panjang, menuntun langkahmu untuk melihat lebih jelas apa yang selama ini hanya terasa samar. 1. Aura kehadiranmu terasa sangat kuat dan membuat orang yang berniat buruk menjadi gelisah tanpa sebab. Ada kalanya engkau memasuki suatu tempat tanpa mengucapkan apapun, tanpa berusaha menarik perhatian, namun suasana tiba-tiba berubah dengan cara yang sulit dijelaskan. Percakapan yang tadinya riuh mendadak meredup, tatapan orang-orang menjadi berbeda, dan beberapa di antara mereka seolah kehilangan kenyamanan yang sebelumnya mereka rasakan. Bukan karena engkau melakukan sesuatu, melainkan karena kehadiranmu membawa getaran yang tidak bisa diselaraskan oleh niat-niat yang tidak tulus. Seperti cahaya lembut yang masuk ke ruangan gelap, bukan untuk menyilaukan, tetapi cukup untuk membuat bayangan-bayangan yang bersembunyi tak lagi merasa aman. Orang-orang yang datang dengan hati bersih biasanya merasakan ketenangan di dekatmu, seolah menemukan tempat beristirahat dari kelelahan batin yang tak pernah mereka akui. Namun mereka yang menyimpan niat buruk justru merasa seperti berdiri di atas tanah yang rapuh, gelisah tanpa mengetahui penyebabnya. Mereka mungkin tersenyum, berbicara seperti biasa, tetapi di balik itu ada kegugupan halus yang terus bergerak seperti riak kecil di permukaan air yang tampak tenang. Engkau sendiri mungkin sering tidak menyadari hal ini, karena bagimu semuanya terasa biasa saja. Engkau tidak merasa membawa kekuatan apapun,
tidak merasa berbeda secara sengaja, bahkan kadang justru merasa paling sederhana di antara yang lain. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat kehadiranmu bersih dari kepentingan tersembunyi. Seperti udara pegunungan yang jernih, ia tidak berusaha menjadi apa-apa, tetapi siapapun yang terbiasa dengan polusi akan langsung merasakan perbedaannya. Ada momen ketika seseorang mencoba mendekat dengan maksud yang tidak baik, lalu entah mengapa percakapan itu tidak pernah berjalan lancar. Kata-kata mereka tersendat, arah pembicaraan berbelok, atau tiba-tiba muncul gangguan kecil yang membuat rencana mereka tak jadi terlaksana. Seolah ada lapisan tak terlihat yang menjaga jarak antara dirimu dan niat yang tidak selaras dengan kebaikan. Bukan karena engkau menolak, melainkan karena sesuatu dalam dirimu secara alami menolak hal-hal yang tidak jujur. Aura itu bukan sesuatu yang keras atau mengancam. Ia justru terasa tenang, dalam, dan tidak tergoyahkan, seperti permukaan danau yang luas. Namun justru ketenangan itulah yang membuat mereka yang membawa kegelisahan batin merasa tidak nyaman, karena di dekatmu, kepura-puraan menjadi sulit dipertahankan. Mereka dipaksa berhadapan dengan diri mereka sendiri, dan tidak semua orang siap untuk itu. Kadang engkau mungkin bertanya mengapa beberapa orang menjauh tanpa alasan jelas, atau mengapa ada yang tampak tidak menyukaimu padahal engkau tidak pernah melakukan kesalahan kepada mereka. Jawabannya bukan karena dirimu kurang, melainkan karena kehadiranmu tanpa sadar memantulkan sesuatu yang tidak ingin mereka lihat. Seperti cermin yang terlalu jernih, ia tidak menambah atau mengurangi apapun, hanya menunjukkan apa adanya. Dan di balik semua itu, hatimu tetap diajak untuk tidak menjadi keras. Karena aura yang sejati bukanlah yang membuat orang takut, melainkan yang menjaga tanpa melukai, yang menenangkan tanpa harus dipahami, dan yang tetap lembut meski mampu mengguncang hal-hal yang tidak selaras dengannya. 2. Orang yang mencoba menyakitimu justru mengalami kemunduran, kegagalan, atau ketakutan yang tidak mereka pahami. Ada kisah-kisah sunyi yang mungkin tak pernah kau ceritakan kepada siapapun, tentang orang-orang yang pernah berniat menjatuhkanmu namun akhirnya tersandung oleh langkah mereka sendiri. Bukan karena engkau membalas, bukan pula karena engkau berharap mereka menerima akibat, tetapi karena setiap niat yang dilepaskan ke dunia memiliki jalannya sendiri untuk kembali kepada pemiliknya. Seperti gema di lembah yang luas, suara yang dilepaskan akan pulang dengan bentuk yang tak selalu sama. Engkau mungkin pernah menyaksikan bagaimana seseorang yang berusaha melukaimu justru kehilangan arah dalam hidupnya, mengalami kegagalan yang datang bertubi-tubi, atau diliputi ketakutan yang tidak bisa mereka jelaskan. Mereka mungkin tidak mengaitkannya dengan dirimu, dan engkau pun tidak perlu melakukannya. Cukup pahami bahwa ada keseimbangan halus yang bekerja tanpa suara, menjaga agar apa yang lurus tetap berdiri dan apa yang bengkok perlahan kembali ke tempatnya. Di dalam dirimu tidak ada keinginan untuk melihat siapapun jatuh. Bahkan mungkin hatimu justru merasa iba ketika melihat mereka tersesat dalam akibat dari pilihan mereka sendiri. Karena jiwamu mengenali bahwa manusia seringkali tidak sepenuhnya sadar akan apa yang mereka lakukan, digerakkan oleh luka, ketakutan, atau keinginan yang tidak pernah sembuh. Perlindungan yang mengelilingimu tidak selalu terlihat seperti perisai yang keras. Ia lebih mirip arus tak terlihat yang mengubah arah bahaya sebelum sempat menyentuhmu. Kadang ia bekerja melalui kebetulan kecil, melalui penundaan yang tampak menjengkelkan, atau melalui perubahan rencana yang awalnya terasa mengecewakan. Namun di kemudian hari, engkau menyadari bahwa semua itu justru menyelamatkanmu dari sesuatu yang tak pernah kau ketahui sepenuhnya. Ada juga saat ketika seseorang berniat buruk namun tiba-tiba berubah sikap tanpa alasan yang jelas, seolah ada sesuatu yang membuat mereka mundur. Mungkin mereka merasa tidak nyaman, mungkin mereka tiba-tiba kehilangan keberanian, atau mungkin hati kecil mereka disentuh oleh sesuatu yang lebih lembut dari rasa takut. Apapun itu, engkau hanya melihat hasilnya tanpa perlu memahami seluruh prosesnya. Pengalaman-pengalaman seperti ini perlahan mengajarkanmu untuk tidak hidup dalam kewaspadaan yang tegang, melainkan dalam kepercayaan yang tenang. Bahwa ada tangan tak terlihat yang menjaga keseimbangan, memastikan bahwa engkau tidak harus melindungi dirimu sendirian. Dan kepercayaan itu membuat langkahmu menjadi lebih ringan, karena engkau tidak lagi membawa beban untuk mengendalikan hal-hal yang memang tidak pernah berada dalam kuasamu. 3. Kamu sering dilindungi secara tak terlihat dari bahaya besar, seolah ada kekuatan leluhur yang menjaga.
Dalam perjalanan hidupmu, mungkin ada peristiwa-peristiwa yang jika diingat kembali terasa seperti keajaiban yang terlalu halus untuk disebut demikian. Saat-saat ketika engkau hampir berada di tempat yang salah pada waktu yang salah, namun sesuatu membuatmu berbelok. Ketika keputusan kecil yang tampak sepele justru menjauhkanmu dari peristiwa yang bisa mengubah hidupmu secara drastis. Semua itu terasa seperti rangkaian kebetulan, namun terlalu tepat untuk benar-benar dianggap kebetulan semata. Perlindungan itu tidak datang dengan tanda yang mencolok. Ia hadir seperti angin yang mengubah arah langkahmu tanpa kau sadari. Kadang melalui perasaan enggan yang muncul tiba-tiba, kadang melalui dorongan halus untuk menunda, atau bahkan melalui rasa lelah yang membuatmu memilih tinggal ketika seharusnya pergi. Hal-hal kecil yang tampak tidak penting, namun di kemudian hari terasa seperti simpul-simpul yang menyelamatkanmu dari jalinan peristiwa yang lebih rumit. Ada saat ketika engkau merasa seolah didampingi oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat, terutama ketika menghadapi masa sulit. Bukan kehadiran yang membuat bulu kuduk berdiri, melainkan yang menenangkan, seperti tangan hangat yang diletakkan di bahu tanpa perlu terlihat. Kehadiran yang membuatmu tetap mampu berdiri bahkan ketika dunia di sekitarmu terasa runtuh. Perasaan dijaga itu bukan untuk membuatmu bergantung, melainkan untuk mengingatkan bahwa hidupmu memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar rangkaian peristiwa acak. Bahwa ada benang halus yang menghubungkan langkah-langkahmu dengan sesuatu yang lebih tua dari ingatanmu sendiri. Sesuatu yang mengenalmu bahkan sebelum engkau mengenal dirimu. Dan setiap kali engkau selamat dari sesuatu yang seharusnya melukaimu, hatimu menjadi sedikit lebih lembut, sedikit lebih bersyukur, dan sedikit lebih sadar bahwa hidup ini tidak sepenuhnya berjalan di bawah kendali manusia. Ada ruang bagi misteri, bagi kasih yang tak terlihat, dan bagi perlindungan yang bekerja tanpa meminta untuk diakui. 4. Sosokmu terlihat biasa, namun dalam kondisi tertentu energimu berubah tajam dan disegani. Di permukaan, engkau mungkin tampak seperti siapa saja. Tidak menonjol, tidak berusaha terlihat kuat, bahkan cenderung memilih berada di pinggir daripada di pusat perhatian. Banyak orang mungkin menganggapmu lembut, pendiam, atau mudah diabaikan. Dan engkau pun tidak merasa perlu mengubah pandangan itu, karena bagimu menjadi sederhana jauh lebih nyaman daripada harus mengenakan topeng yang tidak sesuai dengan hatimu. Namun ada saat-saat tertentu ketika keadaan memanggil sesuatu yang berbeda dari dalam dirimu. Saat batas kesabaran yang lembut itu disentuh terlalu jauh, atau ketika kebenaran yang kau jaga mulai diabaikan secara terang-terangan. Pada momen seperti itu, ada perubahan halus namun nyata dalam dirimu. Bukan perubahan menjadi keras, melainkan menjadi sangat jernih, sangat tegas, seperti air yang tiba-tiba membeku menjadi es yang tak mudah ditembus. Orang-orang yang sebelumnya meremehkanmu mendadak terdiam, seolah baru menyadari bahwa di balik kelembutan itu ada kekuatan yang tidak mereka pahami. Bukan kekuatan yang berisik, melainkan yang hadir dalam tatapan yang mantap, dalam kata-kata yang sedikit namun tepat, dan dalam sikap yang tidak bisa digoyahkan oleh tekanan. Perubahan itu tidak membuatmu kehilangan kendali, justru membuatmu semakin tenang. Seperti api kecil yang tidak membakar liar, tetapi cukup untuk menerangi dan menghangatkan sekaligus mengingatkan bahwa ia tetap api. Engkau tidak menikmatinya, tidak pula mencarinya, namun engkau tidak lagi takut ketika ia muncul. Setelah momen itu berlalu, engkau kembali menjadi dirimu yang lembut, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun mereka yang pernah melihat sisi itu tidak akan pernah memandangmu dengan cara yang sama lagi. Mereka mengerti bahwa ketenanganmu bukanlah kelemahan, melainkan kedalaman yang memilih untuk tidak ditunjukkan kecuali benar-benar diperlukan. Dan di dalam hatimu sendiri, engkau belajar menerima bahwa dirimu memang memiliki dua sisi yang bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi. Kelembutan yang menjaga agar kekuatan tidak menjadi keras, dan kekuatan yang memastikan kelembutan tidak berubah menjadi rapuh. 5. Orang yang peka spiritual merasakan, penjaga, di belakangmu dan memilih menjaga jarak. Ada orang-orang tertentu yang ketika berpapasan denganmu tidak hanya melihat sosok lahirmu, tetapi juga merasakan lapisan sunyi yang mengelilingimu. Seperti kabut tipis di pagi hari. Mereka mungkin tidak mengatakan apa-apa, tidak menanyakan apapun, namun sikap mereka berubah menjadi lebih hati-hati, lebih hormat, atau justru menjaga jarak tanpa alasan yang bisa dijelaskan secara logis. Bukan karena mereka takut kepadamu,
melainkan karena ada sesuatu yang mereka rasakan sebagai wilayah yang tidak pantas dimasuki sembarangan. Orang-orang seperti ini biasanya terbiasa mendengarkan dunia dengan cara yang berbeda. Mereka menangkap getaran yang tidak diucapkan, membaca bahasa yang tidak ditulis, dan merasakan kehadiran yang tidak kasat mata. Ketika berada di dekatmu, mereka seolah merasakan bahwa di belakang ketenanganmu ada kedalaman yang dijaga oleh sesuatu yang tidak ingin diganggu. Seperti hutan tua yang tampak damai dari luar, tetapi menyimpan kehidupan yang sangat tua dan sakral di dalamnya. Engkau sendiri mungkin tidak pernah merasa memiliki penjaga apapun. Bagimu, hidup hanya berjalan sebagaimana adanya, dengan naik dan turun yang sama seperti manusia lain. Namun bagi mereka yang peka, ada perbedaan yang sulit diabaikan. Mereka merasakan bahwa langkahmu tidak sepenuhnya sendiri, bahwa ada keselarasan yang membuatmu tetap berdiri bahkan ketika diterpa keadaan yang seharusnya meruntuhkan. Kadang mereka memilih bersikap sangat sopan kepadamu, bahkan ketika engkau tidak menuntutnya. Ada yang berbicara dengan nada lebih pelan, ada yang menahan kata-kata tertentu, dan ada pula yang memilih tidak terlalu dekat meski sebenarnya ingin mengenalmu lebih jauh. Bukan karena engkau tidak ramah, melainkan karena mereka menghormati sesuatu yang mereka rasakan namun tidak sepenuhnya pahami. Ada juga yang justru merasa nyaman berada di dekatmu, seperti menemukan tempat aman yang tidak perlu banyak penjelasan. Mereka duduk di sampingmu tanpa banyak bicara, namun hatinya terasa tenang. Seolah kehadiranmu mengingatkan mereka pada sesuatu yang lama hilang, seperti aroma rumah masa kecil yang tiba-tiba tercium di tempat yang jauh. Namun bagi mereka yang datang dengan niat tidak selaras, kepekaan itu berubah menjadi sinyal untuk menjauh. Mereka merasa seakan setiap gerak-geriknya terlihat jelas, seolah tidak ada ruang untuk menyembunyikan maksud tersembunyi. Dan tanpa perlu konfrontasi, mereka memilih pergi dengan sendirinya, meninggalkanmu dalam ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Semua ini terjadi tanpa perlu engkau sadari, tanpa perlu engkau kendalikan. Seperti napas yang keluar masuk tanpa diminta, kehadiran itu bekerja dalam diam, menjaga batas yang perlu dijaga, dan membiarkan yang tulus mendekat tanpa rasa takut. 6. Mimpi atau firasatmu sering menjadi peringatan sebelum sesuatu terjadi. Ada malam-malam ketika tidurmu terasa berbeda, seolah jiwamu berjalan ke tempat yang tidak dapat diikuti oleh tubuh. Mimpi-mimpi yang datang bukan sekadar rangkaian gambar acak, melainkan seperti pesan yang disampaikan dengan bahasa yang halus dan simbol yang samar. Ketika terbangun, ada perasaan tertinggal yang tidak mudah hilang, seperti gema yang masih bergetar meski suara aslinya telah berhenti. Kadang engkau merasakan kegelisahan tanpa sebab yang jelas, dorongan untuk berhati-hati, atau perasaan bahwa sesuatu akan berubah meski tidak ada tanda nyata di sekitarmu. Perasaan itu datang seperti angin yang menyentuh kulit sebelum hujan turun, lembut namun membawa kepastian yang tidak bisa dijelaskan oleh pikiran. Ada momen ketika firasat itu membuatmu menunda langkah, membatalkan rencana, atau memilih jalan yang berbeda dari biasanya. Dan di kemudian hari, engkau menyadari bahwa keputusan yang tampak kecil itu justru menjauhkanmu dari peristiwa yang tidak diinginkan. Seolah ada bagian dari dirimu yang melihat sedikit lebih jauh, cukup untuk menghindarkanmu dari benturan yang tidak perlu. Firasat itu tidak selalu datang dengan cara yang jelas. Kadang hanya berupa rasa tidak nyaman yang samar, kadang berupa ketenangan mendadak yang membuatmu yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja meski keadaan tampak sebaliknya. Ia bekerja seperti kompas batin yang jarumnya bergerak pelan, namun selalu mengarah pada sesuatu yang lebih aman. Engkau mungkin pernah meragukan perasaan itu, menganggapnya hanya sebagai imajinasi atau kebetulan. Namun semakin sering ia terbukti, semakin engkau belajar untuk mendengarkannya tanpa perlu memahami asalnya. Bukan dengan ketergantungan, melainkan dengan kepercayaan yang tenang, seperti mempercayai cahaya fajar bahwa ia pasti datang meski malam terasa panjang. Dan ketika engkau mulai menerima bahwa tidak semua hal harus dijelaskan, firasat itu menjadi sahabat sunyi yang berjalan bersamamu. Ia tidak menguasai hidupmu, tidak pula memaksamu mengikuti setiap bisikannya, tetapi hadir sebagai pengingat bahwa jiwamu memiliki cara sendiri untuk berkomunikasi dengan kehidupan. 7. Saat kamu terdesak atau terancam, keadaan tiba-tiba berbalik dan pihak yang berniat jahat mundur atau hancur dengan sendirinya. Ada titik-titik dalam hidup ketika engkau merasa berada di ujung kemampuanmu, ketika tekanan datang dari berbagai arah dan jalan keluar tampak tertutup.
Pada saat-saat seperti itu, biasanya manusia dipenuhi rasa panik atau keputusasaan. Namun dalam pengalamanmu, justru sering terjadi sesuatu yang tak terduga. Keadaan yang semula menekan tiba-tiba berubah arah, seperti badai yang berbalik sebelum mencapai daratan. Orang atau situasi yang sebelumnya terasa mengancam mendadak kehilangan kekuatannya. Mereka mundur tanpa perlawanan, rencana mereka runtuh oleh sebab-sebab yang tidak berkaitan langsung denganmu, atau keadaan berubah sedemikian rupa sehingga engkau tidak lagi berada dalam posisi terpojok. Seolah ada tangan tak terlihat yang menggeser potongan-potongan kehidupan pada saat yang paling genting. Engkau mungkin tidak merasa menang, tidak pula merasa telah mengalahkan siapapun. Yang ada justru rasa hening, seperti seseorang yang baru saja selamat dari gelombang besar dan berdiri di pantai dengan napas yang masih terengah. Ada syukur yang dalam, bercampur dengan keheranan bahwa semuanya bisa berubah begitu cepat. Peristiwa-peristiwa seperti ini perlahan mengajarkanmu untuk tidak terlalu takut pada ancaman yang tampak besar di permukaan. Karena engkau telah merasakan bahwa ada mekanisme halus yang bekerja di balik layar kehidupan, menjaga keseimbangan agar sesuatu tidak melampaui batasnya. Namun perlindungan itu tidak membuatmu menjadi ceroboh. Justru sebaliknya, engkau menjadi lebih rendah hati, lebih berhati-hati, dan lebih sadar bahwa keselamatan bukanlah hasil dari kekuatan pribadi semata. Ada kasih yang bekerja tanpa suara, dan tugasmu hanyalah tetap berjalan dengan niat yang bersih. 8. Saat kamu hadir, kebenaran yang tersembunyi perlahan terungkap dengan sendirinya. Ada keunikan dalam kehadiranmu yang mungkin tidak kau sadari sepenuhnya. Ketika engkau berada di suatu lingkungan, hal-hal yang selama ini tersembunyi mulai muncul ke permukaan tanpa perlu engkau usahakan. Rahasia yang lama disimpan tiba-tiba terbuka, kebohongan yang rapi mulai retak, dan niat yang disembunyikan perlahan terlihat jelas. Bukan karena engkau mencari tahu, bukan pula karena engkau memaksa orang untuk jujur. Kehadiranmu bekerja seperti cahaya yang masuk melalui celah kecil, cukup untuk membuat apa yang tersembunyi tidak lagi nyaman berada di tempatnya. Orang-orang mungkin tiba-tiba mengungkapkan hal-hal yang tidak pernah mereka rencanakan untuk diceritakan, atau situasi berkembang sedemikian rupa sehingga kebenaran muncul tanpa perlu diselidiki. Kadang hal ini membuatmu berada dalam posisi yang tidak mudah, karena mengetahui sesuatu yang tidak diminta seringkali terasa berat. Engkau harus menahan diri untuk tidak menghakimi, tidak menyebarkan, dan tidak terlibat lebih jauh dari yang diperlukan. Seperti penjaga pintu yang hanya memastikan bahwa cahaya tetap masuk tanpa harus mengatur apa yang terjadi di dalam ruangan. Namun di sisi lain, kemampuan ini juga membawa kedamaian. Karena kebenaran yang muncul, meski awalnya mengguncang, pada akhirnya membersihkan ruang dari hal-hal yang selama ini menekan secara diam-diam. Ia memberi kesempatan bagi semua pihak untuk melihat dengan lebih jernih, untuk memperbaiki, atau untuk melepaskan apa yang memang tidak bisa dipertahankan lagi. Engkau belajar bahwa peranmu bukan untuk mengubah siapapun, melainkan hanya menjadi hadir dengan kejujuran yang utuh. Dan kejujuran itu sendiri sudah cukup kuat untuk membuat kepalsuan kehilangan tempatnya. Pada akhirnya, semua yang terjadi di sekitarmu kembali mengingatkan bahwa hidup ini memiliki lapisan yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Bahwa ada jiwa-jiwa yang berjalan dengan penjagaan yang tidak kasat mata, dengan kepekaan yang tidak selalu mudah dipahami, dan dengan peran sunyi yang sering kali baru disadari setelah waktu berlalu. Dan jika engkau mengenali dirimu dalam semua ini, biarkan saja kesadaran itu mengendap seperti air yang tenang. Tidak perlu diumumkan, tidak perlu dibuktikan. Karena yang benar-benar nyata tidak pernah membutuhkan pengakuan untuk tetap menjadi nyata. Pada akhirnya, jika engkau masih berada di sini, mendengarkan hingga titik sunyi ini, mungkin bukan karena kebetulan semata. Ada bagian dari jiwamu yang memilih untuk tetap tinggal, untuk tidak beranjak meski dunia di luar sana terus bergerak tanpa jeda. Seolah ada sesuatu yang ingin kau dengar sampai tuntas, bukan dengan telinga, melainkan dengan ruang paling dalam di dadamu yang selama ini jarang benar-benar disentuh. Hidup seringkali terasa seperti perjalanan panjang yang dipenuhi persimpangan tanpa tanda. Banyak orang berjalan dengan tergesa, mengikuti arah yang ditentukan oleh suara terbanyak, sementara hanya sedikit yang berani berhenti sejenak untuk bertanya pada hatinya sendiri, apakah jalan yang ditempuh benar-benar selaras dengan panggilan jiwanya.
Jika engkau termasuk yang sering berhenti di tengah perjalanan hanya untuk merasakan kembali arah angin, untuk memastikan langkahmu tidak sekadar bergerak tetapi juga pulang, maka ketahuilah bahwa itu bukan kelemahan. Itu adalah cara jiwamu menjaga agar tidak tersesat terlalu jauh dari dirinya sendiri. Ada kalanya engkau merasa lelah tanpa alasan yang jelas, seolah memikul sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Bukan lelah karena pekerjaan, bukan pula karena kurang istirahat, melainkan kelelahan yang datang dari terlalu lama menahan perasaan, terlalu sering berpura-pura kuat, atau terlalu banyak memahami tanpa pernah benar-benar dipahami. Jika saat ini engkau merasakan hal itu, biarkan dirimu bernapas perlahan. Tidak semua beban harus dijelaskan, tidak semua luka harus diceritakan. Ada kesembuhan yang tumbuh justru dari kesediaan untuk duduk bersama rasa itu tanpa mencoba melawannya. Di dunia yang semakin riuh oleh pendapat dan penilaian, menjaga kelembutan hati adalah bentuk keberanian yang jarang terlihat. Banyak yang memilih menjadi keras agar tidak terluka, memilih menjadi acuh agar tidak kecewa, atau memilih mengikuti arus agar tidak sendirian. Namun jiwamu mungkin memilih jalan yang berbeda, tetap lembut meski pernah patah, tetap peduli meski pernah diabaikan, tetap percaya meski pernah dikhianati. Dan pilihan itu, meski sering terasa sunyi, adalah cahaya yang tidak mudah dipadamkan oleh keadaan apapun. Barangkali engkau tidak selalu mengerti mengapa perjalananmu tidak pernah terasa sederhana, mengapa selalu ada pelajaran yang datang melalui cara yang tidak mudah, mengapa selalu ada perpisahan yang meninggalkan jejak dalam, atau mengapa kebahagiaanmu sering terasa lebih tenang daripada gemerlap. Namun suatu hari nanti, ketika engkau menoleh ke belakang dengan hati yang lebih lapang, engkau akan melihat bahwa setiap bagian dari perjalanan itu membentukmu menjadi jiwa yang tidak hanya kuat, tetapi juga penuh pengertian. Jika selama ini engkau merasa tidak sepenuhnya cocok dengan dunia yang terlalu cepat, mungkin itu karena jiwamu diciptakan untuk berjalan dengan ritme yang berbeda. Seperti ombak yang tidak pernah terburu-buru mencapai pantai, namun selalu tiba pada waktunya. Tidak perlu memaksa dirimu menjadi seperti yang lain, karena keunikan jiwamu bukan untuk disesuaikan, melainkan untuk dihidupi dengan tenang. Di saat-saat ketika kesunyian terasa terlalu dalam, ingatlah bahwa kesunyian juga merupakan ruang di mana jiwamu dapat berbicara tanpa gangguan. Di sanalah engkau dapat mendengar kembali suara yang sering tertutup oleh kebisingan dunia. Suara yang tidak berteriak, tidak mendesak, tetapi selalu setia menunggu hingga engkau siap mendengarnya. Suara yang mengingatkan bahwa engkau tidak pernah benar-benar hilang, hanya mungkin terlalu lama menjauh dari dirimu sendiri. Dan jika perjalananmu terasa berat, jangan terburu-buru menganggapnya sebagai tanda bahwa engkau berjalan ke arah yang salah. Kadang jalan yang paling sunyi justru adalah jalan yang paling jujur. Jalan yang tidak menawarkan pengakuan cepat, tetapi memberikan kedalaman yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Jalan yang mengajarkanmu untuk berdiri bukan karena dipuji, melainkan karena engkau tahu siapa dirimu bahkan ketika tak seorang pun melihat. Semoga setelah mendengarkan semua ini, engkau tidak merasa harus menjadi sesuatu yang baru, melainkan justru merasa diizinkan untuk menjadi dirimu yang paling sejati. Tanpa topeng, tanpa tuntutan, tanpa perlu menjelaskan keberadaanmu kepada siapapun. Karena jiwa yang telah mengenali dirinya tidak lagi membutuhkan persetujuan untuk tetap bersinar. Jika hatimu terasa sedikit lebih tenang sekarang, biarkan ketenangan itu menetap. Jangan terburu-buru kembali ke hiruk-pikuk yang sering menguras makna dari setiap detik kehidupan. Bawalah ketenangan itu bersamamu, seperti membawa cahaya kecil di dalam dada yang akan tetap menyala bahkan ketika dunia di sekitarmu menjadi gelap. Dan ketika nanti engkau kembali melangkah ke kehidupan sehari-hari, mungkin tidak ada yang berubah di luar sana. Jalanan tetap sama, wajah-wajah tetap sibuk, waktu tetap berjalan tanpa menunggu. Namun sesuatu di dalam dirimu telah bergeser, menjadi lebih sadar, lebih hadir, lebih selaras dengan dirimu sendiri. Perubahan yang tidak perlu diumumkan, karena ia terasa dalam setiap napas yang lebih panjang dan setiap langkah yang lebih mantap. Terima kasih karena telah memberi dirimu waktu untuk berhenti sejenak, untuk mendengar sesuatu yang mungkin selama ini tertimbun oleh kesibukan. Tidak semua orang bersedia melakukan itu, dan pilihan kecil ini sudah menunjukkan bahwa jiwamu masih ingin terhubung dengan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar rutinitas.
Jika suatu hari nanti engkau merasa kembali tersesat, ingatlah bahwa jalan pulang selalu dimulai dari kesediaan untuk diam sejenak dan mendengarkan. Tidak perlu mencari terlalu jauh, karena apa yang kau cari seringkali sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Hanya menunggu untuk disadari, diterima, dan dipeluk dengan penuh kehangatan. Semoga langkahmu ke depan dipenuhi ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, kekuatan yang tidak berasal dari kemarahan, dan kebahagiaan yang tidak mudah goyah oleh kehilangan. Semoga engkau selalu dikelilingi oleh hal-hal yang membuat jiwamu merasa pulang, bahkan ketika tubuhmu berada di tempat yang asing. Dan jika malam terasa panjang, percayalah bahwa fajar tidak pernah lupa pada tugasnya. Ia selalu datang, pelan, lembut, tanpa suara, membawa cahaya yang cukup untuk memulai lagi. Sama seperti jiwamu yang selalu memiliki kemampuan untuk bangkit, untuk pulih, dan untuk kembali berjalan meski pernah merasa tidak sanggup. Sampai di sini, biarkan kata-kata ini perlahan menghilang seperti jejak di atas air. Tidak perlu diingat semuanya, cukup biarkan perasaannya tinggal di hatimu. Karena yang benar-benar penting bukanlah apa yang didengar, melainkan apa yang dirasakan setelahnya. Semoga kedamaian menyertaimu, kemanapun langkahmu membawa, dan semoga engkau selalu menemukan jalan kembali menuju dirimu sendiri, di tengah dunia yang tak pernah berhenti bergerak. Di kedalaman sunyi yang tak terjamah kata, jiwa yang terpilih selalu dipanggil pulang oleh sesuatu yang bahkan tak pernah benar-benar pergi. Ada saat-saat ketika engkau merasa dunia berjalan terlalu bising, seolah setiap langkah manusia lain berlari menuju sesuatu yang tak pernah benar-benar mereka pahami, sementara hatimu justru melambat, tertinggal di belakang, memungut serpihan-serpihan makna yang jatuh di sela waktu. Engkau mungkin pernah berdiri di tengah keramaian, dikelilingi suara dan tawa, namun di dalam dada terasa seperti ruang luas yang tak berpenghuni, hening, dan entah mengapa justru terasa akrab. Seolah kesunyian itu bukan kekosongan, melainkan rumah yang lama terlupakan. Ada getaran halus yang kadang menyentuh batinmu tanpa sebab yang jelas. Bukan perasaan sedih, bukan pula kebahagiaan yang bisa dijelaskan, melainkan sesuatu yang lebih dalam, seperti ingatan yang tidak berasal dari kehidupan yang sedang kau jalani sekarang. Ketika angin malam menyentuh kulitmu dengan cara yang lembut, atau ketika kau memandang langit tanpa sengaja dan tiba-tiba merasa seakan ada yang memandang balik dari kejauhan yang tak terjangkau mata, disitulah hatimu diam-diam mengerti bahwa hidup ini tidak hanya tentang apa yang tampak. Mungkin engkau sering merasa berbeda tanpa tahu harus menyebutnya apa. Bukan karena engkau ingin berbeda, bukan pula karena engkau menolak menjadi seperti yang lain, tetapi karena ada bagian dalam dirimu yang tidak bisa sepenuhnya menyatu dengan arus yang membawa kebanyakan orang pergi. Seperti daun yang jatuh ke sungai namun menolak tenggelam, melainkan terus mengapung, terbawa namun tetap memiliki arah yang tidak dimengerti oleh air itu sendiri. Ada malam-malam tertentu ketika tidur terasa seperti perjalanan yang panjang, seolah jiwamu berjalan melewati lorong-lorong yang tak pernah ada di dunia nyata. Ketika terbangun, ada rasa asing yang tertinggal, seperti baru saja bertemu seseorang yang sangat dikenal namun tak mampu diingat wajahnya. Dan sepanjang hari berikutnya, perasaan itu mengikuti seperti bayangan yang tak terlihat, lembut namun tak mau pergi. Di dalam dirimu, ada semacam kewaspadaan yang bukan lahir dari ketakutan, melainkan dari kepekaan yang terlalu halus untuk dijelaskan. Engkau bisa merasakan perubahan suasana bahkan sebelum kata-kata diucapkan, menangkap niat yang disembunyikan di balik senyum, dan merasakan berat yang tak kasat mata ketika seseorang mendekat dengan hati yang keruh. Bukan karena engkau mencari tahu, melainkan karena hatimu mendengar sesuatu yang tak terdengar oleh telinga. Kadang-kadang, tanpa alasan yang jelas, engkau memilih menjauh dari keramaian, bukan karena membenci manusia, tetapi karena jiwamu memerlukan ruang untuk bernapas. Ada kelelahan yang tidak bisa disembuhkan oleh tidur, kelelahan yang berasal dari terlalu lama berada di tempat yang tidak selaras dengan getaran hatimu. Dan ketika akhirnya kau menemukan tempat sunyi, entah itu di sudut kamar, di bawah langit senja, atau di antara pepohonan yang bergoyang pelan, napasmu kembali panjang, dadamu terasa lapang, seolah baru saja dilepaskan dari sesuatu yang mengekang. Ada juga momen ketika engkau merasa dijaga tanpa melihat siapa yang menjaga. Saat bahaya nyaris menyentuh namun tiba-tiba menjauh, ketika keputusan yang hampir kau sesali berubah menjadi jalan yang menyelamatkan,
atau ketika sesuatu dalam dirimu berbisik pelan untuk tidak melangkah ke arah tertentu, dan bisikan itu terbukti benar. Bukan suara yang terdengar, melainkan keyakinan yang muncul begitu saja, tenang namun tak terbantahkan. Dalam keheningan terdalam, terkadang kau merasakan kehadiran yang tidak menakutkan, justru menenangkan. Seperti seseorang yang berdiri di belakangmu bukan untuk mengawasi, melainkan untuk memastikan bahwa engkau tidak sendirian. Kehadiran itu tidak meminta perhatian, tidak menunjukkan diri, namun terasa seperti akar yang menahanmu agar tidak tumbang ketika badai kehidupan datang tanpa peringatan. Ada luka-luka yang tak pernah benar-benar bisa kau ceritakan kepada siapapun, bukan karena tidak ada yang mau mendengar, tetapi karena kata-kata tidak cukup untuk menampung kedalaman perasaan itu. Luka yang justru membuatmu semakin peka, semakin lembut, dan anehnya, semakin kuat. Seperti tanah yang retak karena kemarau panjang, namun justru di sanalah hujan pertama menemukan tempatnya untuk meresap paling dalam. Mungkin engkau pernah bertanya dalam diam, mengapa hatimu tidak bisa sepenuhnya ringan seperti yang lain? Mengapa selalu ada bagian dari dirimu yang terasa tua, bijak, dan lelah, bahkan ketika usiamu masih muda? Seolah jiwamu membawa perjalanan panjang yang tak tercatat oleh waktu, membawa cerita yang tak pernah dituliskan, namun tersimpan di balik tatapan yang seringkali tampak kosong bagi orang lain. Ada saat ketika engkau merasakan dorongan untuk berbuat baik bahkan kepada mereka yang tidak memahaminya. Bukan karena engkau lemah, melainkan karena hatimu mengenali sesuatu yang lebih besar daripada sekadar balasan atau pengakuan. Seperti mata air yang tetap mengalir meski tak seorang pun datang untuk minum, karena mengalir adalah hakikat. Di tengah kebingungan yang kadang datang tanpa sebab, ada ketenangan yang muncul perlahan, seperti cahaya fajar yang merayap tanpa suara. Ketenangan yang tidak berasal dari kepastian, melainkan dari penerimaan bahwa tidak semua hal harus dimengerti oleh pikiran. Ada hal-hal yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa, dan ketika jiwa itu mulai terjaga, dunia yang sama terasa memiliki kedalaman yang berbeda. Engkau mungkin tidak selalu mengerti mengapa langkahmu diarahkan ke tempat-tempat tertentu, mengapa engkau dipertemukan dengan orang-orang yang membawa pelajaran yang tak selalu mudah, atau mengapa jalanmu sering terasa sunyi ketika yang lain tampak berjalan bersama. Namun di balik semua itu, ada pola yang tak terlihat, seperti benang halus yang menuntun tanpa menarik, membimbing tanpa memaksa. Dan di titik tertentu, engkau mulai menyadari bahwa perasaan berbeda itu bukanlah beban, melainkan tanda bahwa jiwamu sedang mengingat sesuatu. Bukan mengingat dengan pikiran, melainkan dengan rasa yang perlahan kembali pulang. Seperti seseorang yang tersesat lama di negeri asing, lalu tiba-tiba mencium aroma yang mengingatkannya pada rumah, meski rumah itu sendiri belum terlihat di depan mata. Jika saat ini engkau merasa berada di persimpangan yang tak memiliki papan petunjuk, mungkin itu karena jalan yang akan kau tempuh tidak pernah dibuat untuk banyak orang. Jalan yang tidak selalu terang, namun selalu memiliki cahaya yang cukup untuk satu langkah berikutnya. Dan setiap langkah itu akan terasa lebih pasti ketika diambil dengan hati yang tenang, bukan dengan pikiran yang dipenuhi keraguan. Di dalam dirimu, ada kekuatan yang tidak lahir dari keinginan untuk menguasai, melainkan dari kesediaan untuk memahami. Kekuatan yang tidak perlu ditunjukkan, karena ia bekerja dalam diam, seperti akar pohon yang menembus tanah tanpa pernah terlihat, namun menopang kehidupan yang menjulang tinggi di atasnya. Maka jika suatu hari engkau merasakan sesuatu yang bangkit dari kedalaman dirimu, sesuatu yang membuatmu berdiri lebih tegak tanpa kesombongan, berbicara lebih tenang tanpa keraguan, dan memandang dunia dengan mata yang lebih jernih, jangan terburu-buru mencari penjelasan. Biarkan saja ia hadir, seperti embun yang turun tanpa suara dan menghilang tanpa jejak, namun meninggalkan kesegaran yang tak bisa disangkal. Barangkali selama ini engkau tidak benar-benar sendirian di perjalanan yang sunyi ini. Barangkali ada jejak-jejak lama yang berjalan bersamamu, menjaga tanpa mengikat, mendampingi tanpa menuntut untuk diakui. Dan ketika waktunya tiba, kehadiran itu akan terasa bukan sebagai sesuatu yang asing, melainkan sebagai bagian dari dirimu yang akhirnya kembali dikenal. Kini, ketika hatimu mulai cukup tenang untuk mendengar bisikan yang paling halus sekalipun, seolah ada pintu yang perlahan terbuka di dalam kesadaranmu. Bukan pintu menuju dunia yang jauh, melainkan menuju kedalaman dirimu sendiri. Dari sana, pemahaman akan muncul satu demi satu, seperti cahaya kecil yang menyala di lorong panjang,
menuntun langkahmu untuk melihat lebih jelas apa yang selama ini hanya terasa samar. 1. Aura kehadiranmu terasa sangat kuat dan membuat orang yang berniat buruk menjadi gelisah tanpa sebab. Ada kalanya engkau memasuki suatu tempat tanpa mengucapkan apapun, tanpa berusaha menarik perhatian, namun suasana tiba-tiba berubah dengan cara yang sulit dijelaskan. Percakapan yang tadinya riuh mendadak meredup, tatapan orang-orang menjadi berbeda, dan beberapa di antara mereka seolah kehilangan kenyamanan yang sebelumnya mereka rasakan. Bukan karena engkau melakukan sesuatu, melainkan karena kehadiranmu membawa getaran yang tidak bisa diselaraskan oleh niat-niat yang tidak tulus. Seperti cahaya lembut yang masuk ke ruangan gelap, bukan untuk menyilaukan, tetapi cukup untuk membuat bayangan-bayangan yang bersembunyi tak lagi merasa aman. Orang-orang yang datang dengan hati bersih biasanya merasakan ketenangan di dekatmu, seolah menemukan tempat beristirahat dari kelelahan batin yang tak pernah mereka akui. Namun mereka yang menyimpan niat buruk justru merasa seperti berdiri di atas tanah yang rapuh, gelisah tanpa mengetahui penyebabnya. Mereka mungkin tersenyum, berbicara seperti biasa, tetapi di balik itu ada kegugupan halus yang terus bergerak seperti riak kecil di permukaan air yang tampak tenang. Engkau sendiri mungkin sering tidak menyadari hal ini, karena bagimu semuanya terasa biasa saja. Engkau tidak merasa membawa kekuatan apapun, tidak merasa berbeda secara sengaja, bahkan kadang justru merasa paling sederhana di antara yang lain. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat kehadiranmu bersih dari kepentingan tersembunyi. Seperti udara pegunungan yang jernih, ia tidak berusaha menjadi apa-apa, tetapi siapapun yang terbiasa dengan polusi akan langsung merasakan perbedaannya. Ada momen ketika seseorang mencoba mendekat dengan maksud yang tidak baik, lalu entah mengapa percakapan itu tidak pernah berjalan lancar. Kata-kata mereka tersendat, arah pembicaraan berbelok, atau tiba-tiba muncul gangguan kecil yang membuat rencana mereka tak jadi terlaksana. Seolah ada lapisan tak terlihat yang menjaga jarak antara dirimu dan niat yang tidak selaras dengan kebaikan. Bukan karena engkau menolak, melainkan karena sesuatu dalam dirimu secara alami menolak hal-hal yang tidak jujur. Aura itu bukan sesuatu yang keras atau mengancam. Ia justru terasa tenang, dalam, dan tidak tergoyahkan, seperti permukaan danau yang luas. Namun justru ketenangan itulah yang membuat mereka yang membawa kegelisahan batin merasa tidak nyaman, karena di dekatmu, kepura-puraan menjadi sulit dipertahankan. Mereka dipaksa berhadapan dengan diri mereka sendiri, dan tidak semua orang siap untuk itu. Kadang engkau mungkin bertanya mengapa beberapa orang menjauh tanpa alasan jelas, atau mengapa ada yang tampak tidak menyukaimu padahal engkau tidak pernah melakukan kesalahan kepada mereka. Jawabannya bukan karena dirimu kurang, melainkan karena kehadiranmu tanpa sadar memantulkan sesuatu yang tidak ingin mereka lihat. Seperti cermin yang terlalu jernih, ia tidak menambah atau mengurangi apapun, hanya menunjukkan apa adanya. Dan di balik semua itu, hatimu tetap diajak untuk tidak menjadi keras. Karena aura yang sejati bukanlah yang membuat orang takut, melainkan yang menjaga tanpa melukai, yang menenangkan tanpa harus dipahami, dan yang tetap lembut meski mampu mengguncang hal-hal yang tidak selaras dengannya. 2. Orang yang mencoba menyakitimu justru mengalami kemunduran, kegagalan, atau ketakutan yang tidak mereka pahami. Ada kisah-kisah sunyi yang mungkin tak pernah kau ceritakan kepada siapapun, tentang orang-orang yang pernah berniat menjatuhkanmu namun akhirnya tersandung oleh langkah mereka sendiri. Bukan karena engkau membalas, bukan pula karena engkau berharap mereka menerima akibat, tetapi karena setiap niat yang dilepaskan ke dunia memiliki jalannya sendiri untuk kembali kepada pemiliknya. Seperti gema di lembah yang luas, suara yang dilepaskan akan pulang dengan bentuk yang tak selalu sama. Engkau mungkin pernah menyaksikan bagaimana seseorang yang berusaha melukaimu justru kehilangan arah dalam hidupnya, mengalami kegagalan yang datang bertubi-tubi, atau diliputi ketakutan yang tidak bisa mereka jelaskan. Mereka mungkin tidak mengaitkannya dengan dirimu, dan engkau pun tidak perlu melakukannya. Cukup pahami bahwa ada keseimbangan halus yang bekerja tanpa suara, menjaga agar apa yang lurus tetap berdiri dan apa yang bengkok perlahan kembali ke tempatnya. Di dalam dirimu tidak ada keinginan untuk melihat siapapun jatuh. Bahkan mungkin hatimu justru merasa iba ketika melihat mereka tersesat dalam akibat dari pilihan mereka sendiri. Karena jiwamu mengenali bahwa manusia seringkali tidak sepenuhnya sadar akan apa yang mereka lakukan, digerakkan oleh luka, ketakutan, atau keinginan yang tidak pernah sembuh.
Perlindungan yang mengelilingimu tidak selalu terlihat seperti perisai yang keras. Ia lebih mirip arus tak terlihat yang mengubah arah bahaya sebelum sempat menyentuhmu. Kadang ia bekerja melalui kebetulan kecil, melalui penundaan yang tampak menjengkelkan, atau melalui perubahan rencana yang awalnya terasa mengecewakan. Namun di kemudian hari, engkau menyadari bahwa semua itu justru menyelamatkanmu dari sesuatu yang tak pernah kau ketahui sepenuhnya. Ada juga saat ketika seseorang berniat buruk namun tiba-tiba berubah sikap tanpa alasan yang jelas, seolah ada sesuatu yang membuat mereka mundur. Mungkin mereka merasa tidak nyaman, mungkin mereka tiba-tiba kehilangan keberanian, atau mungkin hati kecil mereka disentuh oleh sesuatu yang lebih lembut dari rasa takut. Apapun itu, engkau hanya melihat hasilnya tanpa perlu memahami seluruh prosesnya. Pengalaman-pengalaman seperti ini perlahan mengajarkanmu untuk tidak hidup dalam kewaspadaan yang tegang, melainkan dalam kepercayaan yang tenang. Bahwa ada tangan tak terlihat yang menjaga keseimbangan, memastikan bahwa engkau tidak harus melindungi dirimu sendirian. Dan kepercayaan itu membuat langkahmu menjadi lebih ringan, karena engkau tidak lagi membawa beban untuk mengendalikan hal-hal yang memang tidak pernah berada dalam kuasamu. 3. Kamu sering dilindungi secara tak terlihat dari bahaya besar, seolah ada kekuatan leluhur yang menjaga. Dalam perjalanan hidupmu, mungkin ada peristiwa-peristiwa yang jika diingat kembali terasa seperti keajaiban yang terlalu halus untuk disebut demikian. Saat-saat ketika engkau hampir berada di tempat yang salah pada waktu yang salah, namun sesuatu membuatmu berbelok. Ketika keputusan kecil yang tampak sepele justru menjauhkanmu dari peristiwa yang bisa mengubah hidupmu secara drastis. Semua itu terasa seperti rangkaian kebetulan, namun terlalu tepat untuk benar-benar dianggap kebetulan semata. Perlindungan itu tidak datang dengan tanda yang mencolok. Ia hadir seperti angin yang mengubah arah langkahmu tanpa kau sadari. Kadang melalui perasaan enggan yang muncul tiba-tiba, kadang melalui dorongan halus untuk menunda, atau bahkan melalui rasa lelah yang membuatmu memilih tinggal ketika seharusnya pergi. Hal-hal kecil yang tampak tidak penting, namun di kemudian hari terasa seperti simpul-simpul yang menyelamatkanmu dari jalinan peristiwa yang lebih rumit. Ada saat ketika engkau merasa seolah didampingi oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat, terutama ketika menghadapi masa sulit. Bukan kehadiran yang membuat bulu kuduk berdiri, melainkan yang menenangkan, seperti tangan hangat yang diletakkan di bahu tanpa perlu terlihat. Kehadiran yang membuatmu tetap mampu berdiri bahkan ketika dunia di sekitarmu terasa runtuh. Perasaan dijaga itu bukan untuk membuatmu bergantung, melainkan untuk mengingatkan bahwa hidupmu memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar rangkaian peristiwa acak. Bahwa ada benang halus yang menghubungkan langkah-langkahmu dengan sesuatu yang lebih tua dari ingatanmu sendiri. Sesuatu yang mengenalmu bahkan sebelum engkau mengenal dirimu. Dan setiap kali engkau selamat dari sesuatu yang seharusnya melukaimu, hatimu menjadi sedikit lebih lembut, sedikit lebih bersyukur, dan sedikit lebih sadar bahwa hidup ini tidak sepenuhnya berjalan di bawah kendali manusia. Ada ruang bagi misteri, bagi kasih yang tak terlihat, dan bagi perlindungan yang bekerja tanpa meminta untuk diakui. 4. Sosokmu terlihat biasa, namun dalam kondisi tertentu energimu berubah tajam dan disegani. Di permukaan, engkau mungkin tampak seperti siapa saja. Tidak menonjol, tidak berusaha terlihat kuat, bahkan cenderung memilih berada di pinggir daripada di pusat perhatian. Banyak orang mungkin menganggapmu lembut, pendiam, atau mudah diabaikan. Dan engkau pun tidak merasa perlu mengubah pandangan itu, karena bagimu menjadi sederhana jauh lebih nyaman daripada harus mengenakan topeng yang tidak sesuai dengan hatimu. Namun ada saat-saat tertentu ketika keadaan memanggil sesuatu yang berbeda dari dalam dirimu. Saat batas kesabaran yang lembut itu disentuh terlalu jauh, atau ketika kebenaran yang kau jaga mulai diabaikan secara terang-terangan. Pada momen seperti itu, ada perubahan halus namun nyata dalam dirimu. Bukan perubahan menjadi keras, melainkan menjadi sangat jernih, sangat tegas, seperti air yang tiba-tiba membeku menjadi es yang tak mudah ditembus. Orang-orang yang sebelumnya meremehkanmu mendadak terdiam, seolah baru menyadari bahwa di balik kelembutan itu ada kekuatan yang tidak mereka pahami. Bukan kekuatan yang berisik, melainkan yang hadir dalam tatapan yang mantap, dalam kata-kata yang sedikit namun tepat, dan dalam sikap yang tidak bisa digoyahkan oleh tekanan. Perubahan itu tidak membuatmu kehilangan kendali, justru membuatmu semakin tenang.
Seperti api kecil yang tidak membakar liar, tetapi cukup untuk menerangi dan menghangatkan sekaligus mengingatkan bahwa ia tetap api. Engkau tidak menikmatinya, tidak pula mencarinya, namun engkau tidak lagi takut ketika ia muncul. Setelah momen itu berlalu, engkau kembali menjadi dirimu yang lembut, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun mereka yang pernah melihat sisi itu tidak akan pernah memandangmu dengan cara yang sama lagi. Mereka mengerti bahwa ketenanganmu bukanlah kelemahan, melainkan kedalaman yang memilih untuk tidak ditunjukkan kecuali benar-benar diperlukan. Dan di dalam hatimu sendiri, engkau belajar menerima bahwa dirimu memang memiliki dua sisi yang bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi. Kelembutan yang menjaga agar kekuatan tidak menjadi keras, dan kekuatan yang memastikan kelembutan tidak berubah menjadi rapuh. 5. Orang yang peka spiritual merasakan, penjaga, di belakangmu dan memilih menjaga jarak. Ada orang-orang tertentu yang ketika berpapasan denganmu tidak hanya melihat sosok lahirmu, tetapi juga merasakan lapisan sunyi yang mengelilingimu. Seperti kabut tipis di pagi hari. Mereka mungkin tidak mengatakan apa-apa, tidak menanyakan apapun, namun sikap mereka berubah menjadi lebih hati-hati, lebih hormat, atau justru menjaga jarak tanpa alasan yang bisa dijelaskan secara logis. Bukan karena mereka takut kepadamu, melainkan karena ada sesuatu yang mereka rasakan sebagai wilayah yang tidak pantas dimasuki sembarangan. Orang-orang seperti ini biasanya terbiasa mendengarkan dunia dengan cara yang berbeda. Mereka menangkap getaran yang tidak diucapkan, membaca bahasa yang tidak ditulis, dan merasakan kehadiran yang tidak kasat mata. Ketika berada di dekatmu, mereka seolah merasakan bahwa di belakang ketenanganmu ada kedalaman yang dijaga oleh sesuatu yang tidak ingin diganggu. Seperti hutan tua yang tampak damai dari luar, tetapi menyimpan kehidupan yang sangat tua dan sakral di dalamnya. Engkau sendiri mungkin tidak pernah merasa memiliki penjaga apapun. Bagimu, hidup hanya berjalan sebagaimana adanya, dengan naik dan turun yang sama seperti manusia lain. Namun bagi mereka yang peka, ada perbedaan yang sulit diabaikan. Mereka merasakan bahwa langkahmu tidak sepenuhnya sendiri, bahwa ada keselarasan yang membuatmu tetap berdiri bahkan ketika diterpa keadaan yang seharusnya meruntuhkan. Kadang mereka memilih bersikap sangat sopan kepadamu, bahkan ketika engkau tidak menuntutnya. Ada yang berbicara dengan nada lebih pelan, ada yang menahan kata-kata tertentu, dan ada pula yang memilih tidak terlalu dekat meski sebenarnya ingin mengenalmu lebih jauh. Bukan karena engkau tidak ramah, melainkan karena mereka menghormati sesuatu yang mereka rasakan namun tidak sepenuhnya pahami. Ada juga yang justru merasa nyaman berada di dekatmu, seperti menemukan tempat aman yang tidak perlu banyak penjelasan. Mereka duduk di sampingmu tanpa banyak bicara, namun hatinya terasa tenang. Seolah kehadiranmu mengingatkan mereka pada sesuatu yang lama hilang, seperti aroma rumah masa kecil yang tiba-tiba tercium di tempat yang jauh. Namun bagi mereka yang datang dengan niat tidak selaras, kepekaan itu berubah menjadi sinyal untuk menjauh. Mereka merasa seakan setiap gerak-geriknya terlihat jelas, seolah tidak ada ruang untuk menyembunyikan maksud tersembunyi. Dan tanpa perlu konfrontasi, mereka memilih pergi dengan sendirinya, meninggalkanmu dalam ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Semua ini terjadi tanpa perlu engkau sadari, tanpa perlu engkau kendalikan. Seperti napas yang keluar masuk tanpa diminta, kehadiran itu bekerja dalam diam, menjaga batas yang perlu dijaga, dan membiarkan yang tulus mendekat tanpa rasa takut. 6. Mimpi atau firasatmu sering menjadi peringatan sebelum sesuatu terjadi. Ada malam-malam ketika tidurmu terasa berbeda, seolah jiwamu berjalan ke tempat yang tidak dapat diikuti oleh tubuh. Mimpi-mimpi yang datang bukan sekadar rangkaian gambar acak, melainkan seperti pesan yang disampaikan dengan bahasa yang halus dan simbol yang samar. Ketika terbangun, ada perasaan tertinggal yang tidak mudah hilang, seperti gema yang masih bergetar meski suara aslinya telah berhenti. Kadang engkau merasakan kegelisahan tanpa sebab yang jelas, dorongan untuk berhati-hati, atau perasaan bahwa sesuatu akan berubah meski tidak ada tanda nyata di sekitarmu. Perasaan itu datang seperti angin yang menyentuh kulit sebelum hujan turun, lembut namun membawa kepastian yang tidak bisa dijelaskan oleh pikiran. Ada momen ketika firasat itu membuatmu menunda langkah, membatalkan rencana, atau memilih jalan yang berbeda dari biasanya. Dan di kemudian hari, engkau menyadari bahwa keputusan yang tampak kecil itu justru menjauhkanmu dari peristiwa yang tidak diinginkan.
Seolah ada bagian dari dirimu yang melihat sedikit lebih jauh, cukup untuk menghindarkanmu dari benturan yang tidak perlu. Firasat itu tidak selalu datang dengan cara yang jelas. Kadang hanya berupa rasa tidak nyaman yang samar, kadang berupa ketenangan mendadak yang membuatmu yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja meski keadaan tampak sebaliknya. Ia bekerja seperti kompas batin yang jarumnya bergerak pelan, namun selalu mengarah pada sesuatu yang lebih aman. Engkau mungkin pernah meragukan perasaan itu, menganggapnya hanya sebagai imajinasi atau kebetulan. Namun semakin sering ia terbukti, semakin engkau belajar untuk mendengarkannya tanpa perlu memahami asalnya. Bukan dengan ketergantungan, melainkan dengan kepercayaan yang tenang, seperti mempercayai cahaya fajar bahwa ia pasti datang meski malam terasa panjang. Dan ketika engkau mulai menerima bahwa tidak semua hal harus dijelaskan, firasat itu menjadi sahabat sunyi yang berjalan bersamamu. Ia tidak menguasai hidupmu, tidak pula memaksamu mengikuti setiap bisikannya, tetapi hadir sebagai pengingat bahwa jiwamu memiliki cara sendiri untuk berkomunikasi